Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, selamat berjumpa lagi di perkuliahan Hukum, Bisnis, dan Lingkungan pada hari ini, pertemuan ke-10. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang hak kekayaan intelektual dan pasar modal. Baik, untuk agenda materi yang akan disampaikan di sini ada 6. Pertama adalah berbicara definisi, kemudian jenis-jenis hak kekayaan intelektual dalam perspektif bisnis, kemudian pengantar mekanisme pasar modal Indonesia, sinergi HKI sebagai aset tak berwujud, evaluasi HKI, dan regulasi saham. Kemudian ada studi kasus. Baik, langsung yang pertama adalah tentang pengertian hak kekayaan intelektual. Tentu dalam era modern saat ini, hak kekayaan intelektual bukanlah sesuatu yang asing di telinga kita. Kita tahu adalah bahwa hak kekayaan intelektual merupakan hak yang timbul dari hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Pada intinya, hak KI, hak kekayaan intelektual, adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada kreator, inventor, atau pendesain dalam hasil kreasinya. Mengapa hak kekayaan intelektual ini penting? Ya, ada 4 prinsip di sini tentang hak kekayaan intelektual. Tapi pentingnya hak KI ini adalah memberikan kepastian hukum dan insentif bagi inovator untuk terus berkarya tanpa kekhawatiran atas eksploitasi tanpa izin, sekaligus menciptakan iklim investasi yang sehat di pasar modal. Jadi intinya teman-teman, jangan khawatir, jangan takut berkreasi, dan hasil kreasi Anda pastikan didaftarkan untuk menjadi hak kekayaan intelektual supaya apa yang sudah Anda buat itu tidak gampang ditiru oleh orang lain dengan seenaknya, tentunya seperti itu. Ada 4 prinsip di dalam hak kekayaan intelektual. Yang pertama adalah prinsip keadilan. Pencipta memiliki hak hukum untuk melindungi hasil karya intelektualnya dan menerima imbalan atas kontribusinya. Prinsip ekonomi. Hak kekayaan intelektual merupakan bentuk kekayaan yang dapat memberikan keuntungan finansial bagi pemilik hak atau pemegang lisensi. Yang ketiga, prinsip kebudayaan. Pengembangan ilmu pengetahuan dan seni untuk meningkatkan taraf kehidupan peradaban dan martabat manusia. Prinsip sosial. Hukum mengatur kepentingan pencipta, namun tetap memperhatikan keseimbangan demi kepentingan masyarakat luas. Jadi jangan khawatir dengan apa yang sudah Anda ciptakan, dengan karya yang sudah Anda ciptakan. Daftarkan segera di hak kekayaan intelektual, ya, karena di sini Anda punya hak-hak yang dilindungi oleh hukum. Jenis-jenis hak kekayaan intelektual. Di sini ada paten dan merek. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan kepada penemu atas hasil invensinya di bidang teknologi yang memberikan wewenang untuk melaksanakan sendiri atau memberi persetujuan kepada pihak lain. Jadi paten ini, teman-teman, ketika Anda memang punya sesuatu temuan, ciptaan, kemudian Anda daftarkan ini sebagai penciptaan Anda. Ketika ada temuan serupa yang mirip dan persis, ini nggak bisa lagi diklaim karena Anda adalah orang yang pertama menemukannya. Jadi kalau ada orang yang menggunakan dan menjiplak hasil karya Anda bisa tuntut. Ya. Kemudian ada yang kedua adalah merek. Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, atau susunan warna untuk membedakan barang dan atau jasa yang diproduksi dalam kegiatan perdagangan. Di sini perbandingannya antara paten dan merek adalah dari sisi objek perlindungan. Maka durasi perlindungannya ini tentu berbeda ya antara paten dengan merek. Kemudian syarat utamanya dari objek perlindungan. Hak paten ini invensinya di bidang teknologi atau proses atau produk. Sementara merek itu yang dilindungi adalah identitas visual pembeda produk dan jasa. Misalnya nama, ya, logo, misalnya
Di situ adalah dilindungi apa yang menjadi identitas produk yang kita miliki misalnya. Kemudian durasi perlindungan kalau paten itu 20 tahun, kalau merek itu hanya 10 tahun. Ya. Kemudian kalau paten itu 10 tahun juga bisa, tapi dianggap sederhana, rata 20 tahun ya. Tapi kalau merek memang 10 tahun, hanya setelah selesai 10 tahun dapat diperpanjang seterusnya sampai kita memang tidak menggunakannya lagi. Selama merek itu digunakan, kita bisa terus perpanjang hak mereknya ya, hak kekayaan intelektualnya. Dari sisi syarat utama kalau paten itu ya baru, harus jadi karya yang diciptakan memang baru, mengandung langkah inventif dan aplikatif. Artinya di situ ada inovasi ya, inovasi baru, menciptakan sesuatu yang baru yang memang belum pernah ada, kemudian dapat diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sementara kalau merek memiliki daya pembeda, tidak bertentangan dengan undang-undang. Maksudnya di sini dari sisi nama gitu ya, logo memang menjadikan identitas dari apa yang kita miliki yang berbeda dengan perusahaan lain. Jadi jenis hak kekayaan intelektual, di sini ada hak cipta dan desain industri. Hak cipta yaitu melindungi karya di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Perlindungan lahir secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah karya diwujudkan. Jadi pada intinya, ketika suatu karya itu dihasilkan, maka Anda sudah memegang hak patennya, hak ciptanya. Tetapi selama itu tidak belum didaftarkan, maka itu belum berlaku ya. Maka sah ketika itu didaftarkan, terhitungnya mulai ketika Anda pertama kali menciptakan. Seperti buku, musik, film, dan perangkat lunak tentunya. Fokus pada ekspresi orisinal pencipta seperti buku, musik, film, dan perangkat lunak. Sementara untuk desain industri melindungi kreasi tentang bentuk, konfigurasi atau komposisi garis dan warna, memberikan kesan estetis pada produk, barang atau komunitas industri, memerlukan pendaftaran konstitutif untuk mendapatkan hak eksklusif selama 10 tahun. Relevansi industri keduanya merupakan aset tak berwujud atau intangible asset yang krusial dalam valuasi perusahaan di pasar modal, khususnya bagi sektor ekonomi kreatif dan manufaktur teknologi. Jenis-jenis hak kekayaan intelektual lainnya ada rahasia dagang, ada indikasi geografis, dan ada perlindungan varietas tanaman misalnya. Rahasia dagang tentu informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. Di sini misalkan adalah contoh resep, gitu ya, resep masakan. Mungkin tidak akan dipublikasikan, itu dirahasiakan, karena kalau dipublikasikan mungkin orang jadi bisa bikin sendiri, jadi nggak lagi masuk ke rumah makan kita misalnya, gitu ya. Indikasi geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan atau produk yang karena faktor lingkungan geografis memiliki reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu. Maksudnya adalah ketika produk kita ini mencerminkan keberadaan suatu wilayah. Maksudnya contoh misalnya empal gentong, itu kan sudah kita ketahui dia berarti dari Cirebon ya. Ini memperlihatkan indikasi geografis. Kemudian perlindungan varietas tanaman. Hak khusus yang diberikan negara kepada pemulia dan atau pemegang hak varietas tanaman ini, perlindungan varietas tanaman ini atas varietas tanaman yang dihasilkan melalui kegiatan pemuliaan tanaman yang bersifat baru, unik, seragam, dan stabil. Jadi ketika kita menciptakan suatu varietas baru dari sebuah tanaman hasil perkawinan misalnya, bisa kita daftarkan di sini. Baik, materi berikutnya tentang mengantar pasar modal. Apa itu pasar modal? Pasar modal adalah sarana pendanaan bagi perusahaan maupun institusi lain, misalnya pemerintah, dan sebagai sarana bagi kegiatan berinvestasi bagi masyarakat modal. Jadi pasar modal adalah ya misalnya kita katakan saham. Di pasar modal ini berarti perusahaan bisa mencari sumber pendanaan dan masyarakat bisa menjadi sebagai investor membeli saham tersebut ya.
Jadi keduanya saling membutuhkan. Perusahaan membutuhkan dana, masyarakat membutuhkan investasi. Maka bertemulah di pasar modal. Apa saja jenisnya pasar modal ini? Ada saham, ada obligasi, ada reksadana. Saham adalah kepemilikan modal bersama di dalam sebuah perusahaan, ya, kepemilikan modal. Kalau obligasi itu adalah surat utang yang biasanya dikeluarkan oleh pemerintah. Kalau reksadana ini ya hampir sama dengan saham. Ya. Fungsi pasar modal secara ekonomi di sini menghubungkan pihak surplus dana dengan pihak defisit dana. Dari sisi keuangan memberikan kemungkinan memperoleh imbal hasil atas dana yang ditanamkan dan diinvestasikan. Ya. Jadi di sini pasar modal itu menghubungkan ada yang kelebihan dana butuh investasi, ada yang kurang dana butuh untuk modal. Ya. Kira-kira seperti ini alirannya ya. Dana modal, ada saham. Jadi investor menanamkan saham, membeli emiten dan jual, gitu ya, dan memberikan kompensasi. Struktur pasar modal di Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah Otoritas Jasa Keuangan. Apa itu Otoritas Jasa Keuangan atau OJK? Adalah lembaga independen yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Kemudian ada Bursa Efek Indonesia, adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem secara sarana untuk mempertemukan penawaran jasa, penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdayakan efek di antara mereka. Jadi di sini adalah tempat jual belinya saham ya atau modal tadi. Kemudian ada lembaga clearing dan penjaminan. Di sini penyedia clearing dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa yang teratur wajar dan efisien serta penyelenggara kegiatan kustodian sentral bagi pasar modal. Misalnya lembaga clearing di sini dalam hal bank-bank konvensional Indonesia berarti adalah Bank Indonesia. Ini adalah struktur pasar modal Indonesia. Tentu yang paling atas adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia. Kemudian di bawahnya adalah Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan atau Bapepam, Lembaga Keuangan. Dan di dalamnya menaungi Bursa Efek Indonesia, lembaga clearing dan lembaga penyimpanan. Ya. Kemudian ini adalah flow di lantai bursa ya, bagaimana sistematika antara nasabah yang beli saham dan nasabah yang menjual saham. Hubungan antara hak kekayaan intelektual dan pasar modal. Kita harus pahami bahwa HKI adalah aset tidak berwujud yang dimiliki oleh perusahaan. Artinya HKI ini adalah sebagai aset strategis perusahaan yang memberikan nilai ekonomis, signifikan di bursa efek. Artinya perusahaan-perusahaan yang khusus bergerak dalam bidang merchandise, biasanya dalam bidang perfilman, dalam bidang seni, tentu hak kekayaan intelektualnya sangat bernilai ya, menjadi suatu aset yang bisa dihitung menjadi valuasi perusahaan. Kemudian mekanisme atau transformasi nilai. Mekanisme konfirmasi inovasi teknologi dan kreativitas menjadi kapitalisasi pasar yang terukur. Artinya dengan adanya hak kekayaan intelektual itu nilai suatu hak kekayaan intelektual menjadi perhitungan valuasi perusahaan, tentunya jadi kapitalisasi pasar yang dapat diukur. Jadi kalau misalnya perusahaan di bidang seni apalagi di bidang perfilman, ketika dia punya hak kekayaan intelektual itu lebih bernilai dibanding perusahaan yang belum punya hak kekayaan intelektual. Kemudian daya saing emiten, perlindungan hukum atas kekayaan intelektual sebagai indikator utama stabilitas investasi jangka panjang. Tentu sebagai emiten nanti kita yang menjual saham dengan punya hak kekayaan intelektual ini aman, gitu ya. Jika ada perusahaan lain yang mengekor atau mengikuti, kita bisa tuntut. Secara jangka panjang ini kita ada safe. Hak kekayaan intelektual sebagai aset perusahaan. Ada pergeseran nilai ekonomi, transformasi global dari aset fisik tangible menuju aset berbasis pengetahuan atau intangible asset, mendominasi dari pasar perusahaan modern secara signifikan.
Baik, apa saja misalnya aset yang intangible teman-teman? Misalnya tadi ya ada hak kekayaan intelektual. Ada juga misalnya software gitu ya. Software itu juga hak intangible asset, merupakan yang didaftarkan haknya bisa menjadi hak kekayaan intelektual. Kontribusi dalam neraca. Hak kekayaan intelektual dicatat sebagai aset tidak berwujud yang memperkuat suatu ekuitas. Pengakuan ini meningkatkan book value atau nilai buku ya, nilai buku dan kredibilitas finansial di mata investor pasar modal. Jadi HKI ini walaupun intangible tapi dia bernilai gitu ya. Misalnya seperti software, kita punya hak kekayaan intelektual itu bernilai. Orang yang mau beli software kita harus bayar. Ya. Kemudian ada amortisasi dan masa manfaat. Meskipun hak kekayaan intelektual ini intangible, tapi dia juga ada penyusutannya ya, ada amortisasinya. Lambat laun berarti software yang kita miliki atau hak kekayaan yang kita miliki, orang lambat laun sudah akan menjadi bosan sehingga nilainya menyusut ya, semakin lama semakin menyusut. Seiring dengan adanya temuan-temuan lain yang lebih modern dibanding apa yang kita temukan ya. Ini udah jelas. Maka ada juga amortisasi dan masa manfaatnya yang semakin lama semakin berkurang. Nah, demikian tentang HKI bagi aset perusahaan itu penjelasannya dan sebagainya. Selanjutnya peran HKI dalam evaluasi perusahaan. Metode evaluasi utama, pendekatan teknis untuk menentukan nilai moneter hak kekayaan intelektual untuk pendekatan biaya berdasarkan biaya pengembangan aset, pendekatan pasar atau market approach perbandingan dengan transaksi HKI serupa. Yang ketiga income approach adalah kapitalisasi aliran kas masa depan. Jadi evaluasinya dilihat nilai dari HKI ini bernilai berapa adalah bisa diukur dengan melalui biaya yang dikeluarkan atau melalui perbandingan pasar gitu ya, dibandingkan dengan HKI yang serupa atau dampak dari pendapatan yang akan diterima di masa yang akan datang. Estimasi arus kas. Paten berfungsi sebagai prediktor stabilitas pendapatan, hak eksklusif, meminimalisir kompetisi, memastikan arus kas masa depan yang lebih terprediksi dan berisiko rendah bagi investor pasar modal. Ekuitas dan branding, merek dagang yang kuat menciptakan premium value, pengakuan pasar meningkatkan goodwill perusahaan yang secara langsung memperkuat struktur ekuitas dan daya tarik saham di bursa. Hak kekayaan intelektual dan proses IPO ya. Pengungkapan transparansi penuh dalam prospektus mengenai aset intelektual perusahaan, detail lisensi, masa berlaku dan kontribusi HKI terhadap pendapatan, keterbukaan mengenai ketergantungan teknologi pada pihak ketiga. Due diligence sini menggambarkan audit hukum komprehensif atas status kepemilikan sah atau legal ownership. Verifikasi pendaftaran di DJKI dan jurisdiksi internasional ke depan. Pemeriksaan yang ketiga, pemeriksaan kewajiban pembayaran royalti dan kontrak hak intelektual. Dan terakhir, mitigasi risiko. Identifikasi potensi sengketa atau pelanggaran pihak lain. Strategi perlindungan sebelum melantai di bursa atau publik. Penilaian dampak risiko hukum HKI terhadap nilai valuasi saham. Regulasi hak kekayaan intelektual di Indonesia sebagai subjek hukum, hak cipta, paten dan merek. Maka kalau hak cipta dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Fokus utama perlindungan karya pengetahuan, seni dan sastra. Kemudian kalau paten Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 adalah fokus utamanya pada invensi di bidang teknologi yang mengandung langkah inventif. Merek Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tanda pembeda gambar nama kata untuk barang dan jasa perdagangan. Harmonisasi hukum nasional Indonesia telah disesuaikan dengan standar internasional, ya. TRIPS Agreement, Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights untuk kepastian pasar modal global. Di sini alur prosedur pendaftarannya ya. Pertama permohonan, kemudian ada pemeriksaan, publikasi dan sertifikasi. Semua permohonan ini dilaksanakan di Kementerian Hukum dan HAM ya. Perlindungan hukum bagi investor. Jadi hak kekayaan intelektual
ini juga sebagai perlindungan hukum bagi investor. Pencegahan penyalahgunaan aset, transparansi informasi HKI, dan penegakan dan sanksi untuk pelanggaran. Pencegahan penyalahgunaan aset di sini mekanisme hukum untuk memastikan emiten tidak menyalahgunakan HKI yang telah dikapitalisasi, menjaga nilai aset tetap terjaga untuk kepentingan pemegang saham. Ya, di sini berarti antara pengelola harus amanah, ya, HKI tidak disalahgunakan atau tidak digunakan untuk kepentingan pribadi, tidak membawa nama perusahaan. Transparansi informasi HKI, kewajiban pengungkapan penuh full disclosure mengenai status hukum, masa berlaku, dan sengketa HKI agar investor dapat menilai resiko investasi secara akurat. Ini harus dijelaskan secara terbuka, ya. Penegakan dan sanksi pelanggaran. Kepastian hukum melalui sanksi tegas bagi pelanggaran HKI yang berdampak langsung pada volatilitas harga saham dan reputasi emiten di pasar modal. Studi kasus misalnya di sini ada sengketa merek dan valuasi pasar, ya, analisis kasus, dampak pasar dan implikasi. Sengketa hukum atas kemilikan merek Gegang X memicu ketidakpastian investor. Ada yang tadi ya, ada yang tidak musing. Ya ini misalnya ada sengketa mengenai kasus antara merek dan valuasi pasar perusahaan, ya. Keberhasilan komersialisasi paten. Nah, contoh ini komersialisasi paten, kapitalisasi pasar dan inovasi. Inovasi teknologi yang dipatenkan secara strategis mendorong kepercayaan investor, meningkatkan nilai valuasi perusahaan di pasar modal, secara signifikan melalui keunggulan kompetitif yang terproteksi. Kemudian pendapatan pasif lisensi, memanfaatkan lisensi HKI sebagai aliran pendapatan atau revenue yang stabil. Perusahaan mengoptimalkan aset intelektual untuk mendapatkan royalti tanpa biaya operasional tambahan yang besar. Ya. Implikasi strategis perbaikan HKI terhadap emiten. Sini analisis strategis, ya. Ada peningkatan daya tawar, status monopoli legal, dan hambatan masuk daya tarik investor. Jadi pemilikan HKI bagi emiten ini sangat penting untuk apa? Sebagai meningkatkan daya tawar kita lebih kuat dibanding tidak memiliki HKI. Dan dengan adanya hak kekayaan intelektual ada status monopoli yang dijaga. Maksudnya ya kita memang monopoli untuk bidang tersebut, ya kan? Karena jika ada orang yang meniru, kita bisa tuntut. Daya tarik investor dari sekali investor, institusi melihat HKI sebagai indikator fundamental dari sustain growth potensial. Perusahaan dengan aset tidak produktif yang terproteksi dianggap memiliki resiko operasional yang lebih rendah dan valuasi yang lebih kredibel. Jadi investor akan lebih percaya pada ini, ya, yang memiliki HKI yang telah didaftarkan. Jadi dia lebih berani mengambil risiko ketika perusahaan sudah memiliki HKI. Matriks risiko dan peluang dari investasi. Sini ada spekulasi, kekuatan perlindungan hukum. Maka kalau yang terdaftar di HKI ini berarti dia risikonya akan semakin rendah, tingkat peluang memperoleh keuangannya makin tinggi, ya. Market leadernya makin bagus. Tapi yang tidak, maka ini nilainya rendah, ya. Spekulasinya terlalu berspekulasi kalau ada investor mengambil perusahaan yang membeli perusahaan yang belum memiliki HKI. Kesimpulan dan rekomendasi. Pilar ekonomi modern HKI bukan sekedar aset hukum, melainkan instrumen ekonomi vital yang menentukan nilai valuasi perusahaan di pasar modal masa depan. Integrasi perlindungan. Perusahaan wajib mengintegrasikan perlindungan HKI ke dalam strategi bisnis inti untuk memitigasi risiko hukum dan meningkatkan kepercayaan investor. Terakhir ada sinergi interdisipliner, kolaborasi antara praktisi hukum, akuntan, dan analisis keuangan diperlukan untuk menciptakan ekosistem pasar modal yang transparan dan kredibel, ya.
Demikian yang bisa saya sampaikan untuk malam ini. Jika ada yang ingin didiskusikan dan ditanyakan, teman-teman boleh langsung di kolom chat atau di forum diskusi ya, silakan untuk menanyakan. Terima kasih. Selamat malam semuanya. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya.